Tuhan, saat ini saya ingin bagi kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, 2 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. 1, 2, 3 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya mengambil satu judul sederhana buat kita semua, yaitu menghargai setiap proses. Saudara, kalau berbicara mengenai proses, maka kita semua dalam kehidupan kekristenan pasti mengalami proses kehidupan kita, saudara. Itulah sebabnya tidak ada satu orang pun dalam kehidupan ini yang dia berkata bahwa hidupnya yang dia jalani sama sekali dia tidak pernah mengalami yang namanya proses kehidupan. Ya, proses kehidupan dihadapi oleh semua orang, baik dia masih kecil, bahkan remaja, usia muda, bahkan orang tua sekalipun, saudara. Karena saya percaya bahwa proses kehidupan itu, dia membangun kehidupan yang membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan, yang membuat kita memiliki karakter yang mulia di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajarkan kita pada saat ini bahwa kalau kita diperhadapkan dengan proses kehidupan, mari jangan kita menghadapinya dengan memandang kepada proses yang kelihatan di depan mata kita, tapi lihatlah kepada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita, yang berguna untuk kehidupan kekekalan kita. Memang proses kehidupan kekekalan yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita lewat proses yang kita alami tidak kelihatan. Tapi kalau kita memandang sebuah proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita dengan mata jasmani kita, maka tentu kita akan melihat masalah itu lebih besar daripada Tuhan yang kita percayai. Saudara, kalau berbicara mengenai proses kehidupan, saya percaya bahwa saudara mengerti tentang segala sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan akhir-akhir ini dalam kehidupan kekristenan kita sebagai orang Kristen. Saudara, dan saya melihat di sini bahwa proses kehidupan ini bukan saja baru terjadi saat ini dalam kehidupan kekristenan orang-orang percaya pada zaman ini, tapi proses kehidupan itu sudah lebih dulu dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab, oleh orang-orang yang Tuhan percayakan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka. Saudara, mereka menjadi besar, mereka menjadi sukses, mereka menjadi berhasil, mereka menjadi orang yang bisa menggenapi yang namanya destiny Tuhan dalam hidup mereka. Bukan semata-mata mereka peroleh begitu saja, saudara, tapi ada proses yang mereka harus jalani dalam kehidupan mereka sampai kepada puncak kesuksesan mereka, puncak keberhasilan mereka dalam kehidupan yang mereka nikmati, saudara. Itulah sebabnya belajar dari kehidupan bangsa Israel. Ketika Tuhan menjanjikan tanah Kanaan yang begitu penuh melimpah dengan janji berkat Tuhan, mereka harus nikmati dalam kehidupan mereka, tapi mereka harus menjalani proses untuk memperoleh berkat yang Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka, saudara. Proses yang bangsa Israel hadapi dalam kehidupan mereka bukan satu proses yang ringan, karena mereka
membangun perjalanan di padang gurun untuk mencapai rancangan Tuhan yang besar atas kehidupan mereka, memperoleh janji-janji Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka. Nah, saya melihat bahwa dalam proses perjalanan menikmati berkat Tuhan yang dialami oleh bangsa Israel, saudara, ada banyak orang, ada banyak umat yang dalam bangsa Israel itu yang tidak menikmati janji-janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena dalam menjalani proses mereka tidak menikmati proses itu. Dalam proses untuk menikmati berkat Tuhan, mereka mengeluh, mereka menggerutu, mereka mempersalahkan pemimpin, bahkan mereka menyalahkan Tuhan. Kenapa katanya enak-enak di Mesir, makan enak, mungkin juga tidur enak, tapi kita harus ada di padang gurun, saudara. Mereka diproses, sekalipun dalam proses itu penyertaan Tuhan, saya yakin tidak kurang buat mereka. Karena Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberi makan kepada mereka sehingga mereka tidak kekurangan makan. Tuhan memelihara hidup mereka. Di siang hari mereka tidak kena panas karena ada tiang awan melindungi mereka dari panas matahari. Bahkan di malam hari Tuhan menyatakan perlindungan yang luar biasa. Tiang api menyertai perjalanan mereka. Kurang apa sih penyertaan Tuhan? Cuman karena menjalani proses yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka menggerutu, menyalahkan Tuhan, menyalahkan pemimpin, menyalahkan Musa, saudara. Saudara, kehidupan ini tidak selalu berjalan seindah seperti yang kita bayangkan, yang kita inginkan, saudara. Ya, hidup ini kenyataannya ada siang, ada malam, ya, ada gelap, ada terang. Jadi kalau kita menjalani kehidupan ini dan kita menolak realita yang ada, maka yang rugi bukan orang lain, yang rugi juga bukan Tuhan, tapi yang rugi adalah kita, karena kita tidak siap menjalani kehidupan dan menghargai proses yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya bahwa ketika Tuhan mengizinkan proses terjadi dalam kehidupan saudara, mari kita jalani dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, terima kasih untuk proses ini. Saya sangat percaya ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita punya pengharapan tertuju kepada Tuhan. Sekalipun proses itu berat buat kita saat-saat ini, tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan yang memelihara kehidupan kita, maka kita akan menjalani proses yang kita sedang hadapi dalam kehidupan kita dengan ringan dan enak. Karena kita percaya ada sesuatu yang tidak kelihatan yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, yang tidak dilihat oleh mata jasmani kita, yang tidak dilihat oleh orang banyak, tetapi Tuhan sedang melihat hati kita menghadapi proses. Saudara, kalau kita menghadapi proses, respon hati kita harus tepat. Kalau respon hati kita salah, maka kita tidak akan mengalami apa-apa dalam kehidupan kita. Saudara, belajar dari kehidupan Yakub, saudara, saya melihat di sini bahwa melalui kehidupan Yakub kita belajar bahwa Yakub melalui jalan kehidupan yang tidak mudah dalam kehidupannya, saudara. Saat menjelang akhir hidupnya, saya melihat di sini bahwa Yakub jelas berkata bahwa tahun-tahun hidupnya itu sedikit saja dan buruk adanya, dalam Kejadian pasal yang ke-47 ayat yang ke-9. Nah, sosok Yakub yang begitu dekat dengan kisah penipuannya. Bagaimana dia menipu ayahnya untuk mendapat hak keturunan dari kakaknya Esau, saudara. Kemudian yang kedua, dia menipu ayahnya, tapi dia juga menipu ibunya. Itu atas ibunya ada campur tangan di dalamnya, saudara. Tapi saya percaya ada rencana Tuhan di balik segala sesuatu yang Yakub lakukan dalam kehidupannya. Jadi dia dekat sekali dengan kisah penipuannya.
dia mengalami banyak tragedi. Karena waktu dia menipu bukan saja ayahnya, tapi juga saudara laki-lakinya. Dan saudara, kalau kita melakukan hal yang sama, maka belajar dari filosofi burung dia yang burung uret, dia tidak akan berkumpul dengan burung kakatua, tapi dia akan berkumpul dengan yang sejenisnya. Burung kakatua dia akan kumpul dengan burung kakatua, saudara. Adakah saudara melihat bahwa burung-burung yang ramai berterbangan di udara, rombongan itu burung yang berbeda jenis? Tidak, saudara. Dia sama jenisnya. Jadi belajar dari filosofi burung, maka apa yang dilakukan oleh Yakub, dia juga menarik hal yang sama terjadi dalam hidupnya. Ketika dia melakukan penipuan, maka dia juga menikmati ditipu oleh pamannya, Laban. Nah, jadi perjalanannya ini lengkap sekali dengan penipuan, saudara, dan ada banyak tragedi yang terjadi dalam kehidupan Yakub. Ya, sejak dia muda, dia menjadi pelarian, dia terpisah karena perbuatannya itu, saudara, dari keluarganya. Kemudian 20 tahun lamanya dia diperdaya oleh pamannya yang menjadi mertuanya, yaitu Laban. Dia kepingin mendapatkan Rahel untuk menjadi istrinya, tapi kemudian dia tidak dikasih Rahel, tapi dia dikasih Lea, saudara. Dan dia harus menunggu selama 7 tahun. 7 tahun dia bekerja, tetapi ditambah lagi 7 tahun. Kemudian 14 tahun dia bekerja untuk mendapatkan Rahel. Nah, istri yang dikasihinya itu pun dia meninggal dalam perjalanan, saudara. Kemudian dia juga sempat bergumul dengan Allah, sehingga dia punya pangkal pahanya ini patah, saudara. Jadi begitu banyak tragedi, begitu banyak proses yang dialami oleh Yakub ini dalam kehidupannya, saudara. Tetapi apakah Yakub berhenti sampai di situ, saudara? Dia punya pergumulan yang luar biasa. Yusuf, anak kesayangannya itu, saudara, dijual dan bertahun-tahun dia hidup dalam penipuan anak-anaknya. Jadi dia menipu, dia menuai tipuan bukan satu kali dari pamannya, tapi dia juga ditipu oleh anak-anaknya. Dan dia hidup berpuluh-puluh tahun ya dalam kondisi yang seperti itu, saudara. Dalam kondisi anak-anaknya menipu dia, saudara. Mereka berkata bahwa anak kesayangannya Yusuf itu sudah dibunuh oleh binatang buas. Ini Bapak, pakaian kebesarannya ini kita bawa pulang supaya jadi bukti buat Bapak bahwa Yusuf sudah mati. Dan dia hidup bertahun-tahun dalam kondisi itu, saudara. Dan dalam perjalanan itu juga, saudara, pada akhirnya proses Yakub alami dalam kehidupannya, dan saya yakin Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidupnya. Tuhan izinkan itu terjadi untuk apa? Untuk membentuk Yakub menjadi pribadi yang hatinya bersih, saudara. Jadi kalau Tuhan sedang mengizinkan proses kehidupan terjadi dalam hidup kita, jangan kita tolak itu. Karena Tuhan sedang mau melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, yaitu membersihkan hati kita. Jadi mari kita memiliki respon hati yang tepat terhadap setiap proses yang kita alami dalam hidup kita. Kalau Tuhan mengizinkan kita sakit, saudara, saya sangat percaya bahwa Tuhan sedang punya maksud yang baik kepada kita. Kalau Tuhan sedang izinkan kita mengalami banyak masalah dalam keluarga rumah tangga kita, berarti Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalamnya buat kita. Mungkin kita perlu untuk mengintrospeksi lagi diri kita, baik sebagai suami istri, baik sebagai anak-anak, kita mengintrospeksi diri kita. Apa yang kita buat belum pas di hadapan Tuhan? Kita perbaikinya supaya proses yang kita jalani ringan dan enak. Karena kita tahu endingnya itu akan sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Saudara, dalam perjalanan Yakub ini juga Allah sedang membentuk dia supaya dia memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bahwa proses
juga Tuhan sedang merindukan untuk mengerjakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi pengalaman itu turut mendewasakan kehidupan Yakub, saudara, yang telah benar-benar mengenal Tuhan. Jadi proses yang kita jalani dalam kehidupan kita membawa kita untuk semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita tahu siapa Tuhan kita itu. Karena dalam Roma 8 ayat 28 firman Allah berkata bahwa Tuhan Allah kita, Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Dan saya sangat percaya bahwa kita yang ada di sini orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang tahu siapa Tuhan yang dia percaya, siapa yang Tuhan yang dia sembah, orang-orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir ketika proses kehidupan itu terjadi dalam kehidupan kita, sebab Allah sedang turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dan saya percaya rencana Tuhan pasti tergenapi dalam kehidupan kita, saudara, kalau kita dengan setia dan taat menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan saudara, tahukah saudara bahwa Yakub diperbaharui dari hari lepas hari lewat setiap proses yang dia alami, sehingga pada masa tuanya dia begitu berkarisma dalam menjalani kehidupannya. Dan saya percaya bahwa kehidupan Yakub yang menjalani proses yang dahsyat dan luar biasa dalam hidupnya, tetapi pada akhirnya dia mengalami akan sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan dia, karena dia tidak pernah mempersalahkan siapa-siapa terhadap proses yang dia alami dalam kehidupannya. Bahkan sampai kepada akhir kehidupannya dia masih sempat memohonkan berkat kepada Firaun. Dia masih sempat memberkati kedua anak Yusuf, kedua cucunya Efraim dan Manasye. Saudara, kalau kita menjalani proses dengan taat, maka kita bisa jadi berkat buat orang lain, sekalipun itu buat orang yang tidak kenal dengan Tuhan. Tetapi dalam proses yang kita jalani, ketika kita jalaninya dengan begitu tidak respon hati yang tidak tepat, maka sebenarnya kita sedang menjalani kehidupan yang tidak menjadi berkat buat orang lain, bahkan buat keluarga kita sendiri. Kalau kita sudah kenal siapa yang Tuhan yang kita percaya, siapa Tuhan yang kita yakini dalam kehidupan kita, maka kita tidak perlu takut dalam menghadapi proses, saudara. Karena Tuhan kita, Dia lebih besar dari proses yang saya dan Bapak Ibu hadapi. Tuhan kita, Dia lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Mari ketika proses kita jalani dalam kehidupan kita, jangan kita taruh proses itu di depan kita, jangan kita taruh masalah itu berjalan di depan kita, tapi kita taruh Tuhan yang besar itu berjalan di depan kita untuk menyelesaikannya dalam kehidupan kita, saudara. Karena saya percaya tidak ada perkara yang sulit untuk Tuhan selesaikan dalam kehidupan kita, kalau kita mengutamakan Tuhan, kalau kita prioritaskan Tuhan, kalau kita libatkan Tuhan di dalamnya, saudara. Saudara, Tuhan sedang mau membersihkan sifat-sifat yang buruk dari kehidupan kita lewat proses yang kita alami. Mungkin selama ini kita menjadi orang Kristen yang orang Jakarta bilang seenak gue gitu, mau ibadah suka-suka gue gitu, suka-suka gitu, orang Ambon bilang. Mau lakukan yang baik juga dan benar juga kayak ogah begitu. Karena kekuatan untuk melakukan hal yang tidak benar lebih kuat dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mampu lagi untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kekristenan kita mungkin berjalan seperti itu, saudara, sehingga Tuhan mengizinkan proses terjadi dalam hidup kita supaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Itu tujuannya, saudara, supaya kita semakin
semakin membawa diri kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita hidup semuanya serba enak, maka kita bisa lupa Tuhan. Kita bisa mengabaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa lupa ibadah. Kita bisa lupa cari Tuhan. Tapi kalau Tuhan mengizinkan proses terjadi dalam hidup kita dalam bentuk apapun, dan kita tahu ada maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita lewat proses itu, maka kita akan semakin membawa diri kita untuk mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tujuan yang kedua dari setiap proses yang kita jalani dalam kehidupan kita adalah Dia, Tuhan, lewat proses ini sedang membentuk karakter kita menjadi karakter Kristus. Dia sedang membentuk karakter Kristus dalam hidup kita, supaya hidup kita mencerminkan kehidupan Kristus dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Orang sering lihat orang lain, tapi orang lihat Yesus dalam kehidupan kita. Kita tidak terfokus kepada masalah yang kita hadapi, tapi kita sedang terfokus kepada Tuhan yang lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Karakter kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Karakter kita sedang diproses oleh Tuhan, supaya semakin hari karakter kita semakin lebih berkenan kepada Tuhan, lebih indah di hadapan Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian tujuan yang berikutnya, bahwa tujuan yang indah di balik setiap proses yang kita alami dalam kehidupan kita, saudara, bahwa Tuhan sedang melatih kita untuk punya respon yang tepat terhadap setiap kesulitan yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita punya respon yang tepat, saudara. Jangan sampai kita punya respon yang tidak pas. Ketika persoalan terjadi, oh, kenapa kita hidup nih kayak sering pernah habis-habis masalah nih? Tuhan sedang melatih kita untuk punya respon yang tepat. Ketika kita punya respon yang tepat, masalah datang, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi setiap proses yang kita hadapi. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, firman Allah berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Tuhan yang setia. Pada waktu kita dicobai, Dia akan memberikan kepada kita kekuatan, bahkan Dia akan memberikan solusi, jalan keluar, kekuatan, kemampuan untuk sanggup menanggungnya. Jadi ketika persoalan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, saya percaya mungkin akan melebihi kekuatan kita, saudara. Tuhan tahu seberapa kapasitas kita untuk menerima setiap proses dalam kehidupan kita. Tidak mungkin melebihi kekuatan kita. Ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan, kesanggupan untuk kita menghadapinya, dan Tuhan akan memberikan solusi, jalan keluar terhadap setiap proses yang kita alami dalam hidup kita. Apakah kita tidak bangga dengan Tuhan kita? Apakah kita tidak senang punya Yesus yang luar biasa, yang selalu hadir dalam kehidupan kita? Kapan saja, di mana saja, setiap waktu kita mau telepon to Jesus, Dia ada. Dia hadir dalam hidup kita. Kita mau apa? Punya hubungan, jangan cuma HP, mata melek, HP. Sing tahu ini bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang baru sing. Lihat HP dulu, ada pesan apa? Ada berita apa yang lagi viral? Buka HP saudara. Kalau saudara mau curhat, curhatlah kepada Tuhan. Jangan buka unek-unekmu, aibmu, masalahmu di sini, saudara. Nanti engkau dibully, ya.
Tidak ada solusi di HP saudara ketika engkau curhat. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, di dalam Tuhan ada jawaban. Amen. Di dalam Tuhan ada solusi. Amen. Bangun pagi-pagi cari Tuhan terlebih dahulu. Karena bagaimana orang mau lihat Yesus dari kita? Kalau kita cuma bicara tapi sikap kita berbicara lain dengan perkataan kita. Saudara, Tuhan mau kita punya respon yang tepat terhadap persoalan yang kita hadapi. Percayalah bahwa yang kita hadapi ini masalahnya kecil buat Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan itu kecil, saudara. Mari kita curhat kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan ketika masalah ada, saudara. Karena masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita melatih kita untuk punya respon hati yang tepat. Bersyukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Baik keadaanmu maupun tidak baik keadaanmu, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab di dalamnya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan buat kita. Yang keempat, saudara, tujuan yang indah di balik setiap proses yang kita hadapi, bahwa Tuhan sedang menyadarkan kita bahwa kasih-Nya lebih besar dari masalah yang sedang saya dan Bapak Ibu hadapi. Kasih-Nya lebih besar, saudara. Bukankah kita ini punya masalah karena dosa kita? Tapi kasih Tuhan yang besar itu menutupi setiap kesalahan yang kita buat. Dan saya percaya bahwa kasih Tuhan itu menyadarkan kita bahwa masalah yang kita hadapi itu masalah yang kecil. Masalah yang kita hadapi tidak lebih besar dari kasih Tuhan yang dicurahkan atas hidup kita. Sehingga kita tidak pernah kekurangan cara untuk punya respon yang tepat terhadap masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. Kita punya cara yang jitu yang Tuhan berikan kepada kita untuk respon yang tepat terhadap masalah yang kita hadapi. Kita harus sadar bahwa kasih Tuhan lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Amin. Amin. Kasih Tuhan lebih besar dari setiap persoalan yang saya dan Bapak Ibu hadapi, saudara. Sudahkah kita memahami bahwa kesulitan dan pengalaman hidup itu merupakan sarana yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk membentuk karakter kita, memurnikan hidup kita. Dan sudahkah kita rela sebagai anak-anak Tuhan untuk menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, saudara? Sudahkah kita berkata terima kasih Tuhan untuk kalau saya sedang ada dalam kondisi kurang baik, kurang sehat, terima kasih Tuhan. Beta percaya ini mendatangkan kebaikan buat beta. Tuhan izinkan ini supaya beta introspeksi beta pun diri lagi, kira-kira apa yang kurang, lalu beta perbaiki dan beta semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan mau manusia batinnya kita diperbaharui dari hari ke hari. Sekalipun tubuh kita ya semakin hari semakin tua atau secara fisik, kekuatan kita semakin hari semakin merosot, tapi Tuhan mau proses manusia batinnya kita dari hari ke hari supaya semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Engkau berjalan, engkau dan saya berjalan menuju Allah di Sion, berjalannya bukan semakin loyo karena tubuhmu semakin merosot, tapi berjalan menuju Allah di Sion dari hari lepas hari, semakin hari semakin kuat karena percaya bahwa Tuhan menyertai, percaya bahwa Tuhan memelihara, percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Saudara-saudara, mari kita menyerahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Terimalah setiap proses, sekalipun itu sulit, saudara. Karena itu menjadikan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kita memang belum sempurna, saudara. Tapi ketika Tuhan mengizinkan proses terjadi dalam kehidupan kita, terimalah proses itu sekalipun sulit. Karena itu menjadikan kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan kita menjadi orang percaya yang semakin bijak dalam memahami pembentukan Tuhan bagi kehidupan kita. Hargailah setiap proses, saudara. Proses yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita.
Saya percaya sesuai dengan kebenaran firman di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 bahwa Tuhan sedang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, karena kita semua ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita semua orang-orang yang ada di dalam misterinya Tuhan. Kita semua orang-orang yang ada di dalam rencananya Tuhan. Kita mau menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Hargai proses yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dari hari ke hari pasti saudara tidak akan jalaninya dengan mulus-mulus saja. Pasti Tuhan izinkan ada proses dalam kehidupan kita. Masalah kah? Sakit kah? Atau apapun yang terjadi, penderitaan kah? Kekurangan finansial kah? Serahkan saja sama Tuhan. Tuhan sedang izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Kita mengandalkan Tuhan, kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, kita menggantungkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan, karena pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin, saudara. Saudara, kehidupan ini tidak selalu berjalan mulus. Selama kita masih bernapas ini, maka tentu ada proses terjadi dalam kehidupan kita. Tidak selalu yang enak, saudara. Tapi Tuhan mengizinkan juga sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti dalam pembacaan kita tadi, saudara, di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16, itu saudara, sebab itu firman Tuhan berkata, kami tidak tawar hati. Sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab yang Tuhan izinkan terjadi, firman Tuhan berkata, itu adalah penderitaan ringan yang sekarang ini saya dan Bapak Ibu Saudara sedang jalani. Karena itu mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, melebihi segala-galanya, jauh melebihi daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak akan memperhatikan yang kelihatan, proses, masalah yang kelihatan. Jangan perhatikan akan sakit penyakit yang Tuhan izinkan akan seperti Rasul Paulus bilang, duri dalam daging itu jangan akan lihat Tuhan Yesus, saudara. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Manusia batin yang itu, yang tak kelihatan, Tuhan sedang proses itu dalam kehidupanmu untuk menjadi lebih baik, lebih indah di hadapan Tuhan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekekalan. Sekali lagi kita mau katakan buat kita semua saat pagi menjelang siang hari ini, bahwa mari kita taat kepada Tuhan. Kita kerjakan bagian kita, Tuhan akan mengerjakan bagiannya dalam kehidupan kita. Lewat setiap proses yang kita alami dalam kehidupan kita, kesulitan apapun dalam kehidupan kita serahkan kepada Tuhan. Tidak ada perkara yang sulit untuk Tuhan selesaikan dalam kehidupan kita, saudara. Mari saudara, kita mau serahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Hargailah setiap proses, karena Tuhan juga menghargai proses. Tuhan tidak menghargai berkat hasil yang kita punya, tapi Tuhan menghargai proses yang kita jalani dalam kehidupan kita. Yang endingnya ketika kita taat menjalani proses, Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Amin. Bahkan firman Tuhan berkata, kita lebih daripada pemenang, karena Yesus yang menyelesaikannya bagi kita. Bukankah kita orang-orang yang luar biasa? Amin. Saudara, mari hargai setiap proses dalam kehidupan kita, karena proses itu sedang mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Proses itu seperti kita, ketika kita hargai proses, kita sedang kumpul, ya, kumpul benih-benih kekekalan dalam hidup kita. Kita sedang kumpul, kita sedang kerjakan nilai-nilai kekekalan dalam hidup kita, yang akan kita tuai nanti. Untuk saat ini kita akan muncul seperti pemenang, dan kemudian di kekekalan juga kita akan nikmati kehidupan berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, kita renungkan kembali kehidupan kita. Apakah di dalam kekristenan kita Tuhan izinkan proses terjadi dalam kehidupan kita, apapun bentuknya,
Apakah kita menghargai proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Atau kita berkata, saya tidak terima Tuhan, rasanya saya mau menolak proses ini. Saudara, jangan tolak proses, tapi mari jalani proses itu dengan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita, membawa kita keluar dari setiap proses yang kita alami dalam kehidupan kita. Amen.